True Martial World, Bab 126. Judul, Dengan Kecantikan Sebagai Pendamping. Dengan kepergian Su, Yi Yun dan Lin Xingtong dibiarkan berdiri di hutan belantara. Di bawah bulan, Lin Xingtong mengenakan gaun putih seperti peri. Yi Yun mengenakan jubah ikan terbang dan memiliki disposisi yang sangat baik. Di padang belantara berdiri seorang pria dan wanita, keduanya berpenampilan surgawi. Lin Xingtong adalah orang yang pendiam, dan Yi Yun biasanya tidak banyak bicara, sehingga suasana menjadi sunyi. Pak Tua Su, Pak Tua Su telah pergi. Nona Lin, apa rencana kamu dalam beberapa hari ke depan? Yi Yun pertama kali memecah keheningan. Mendengar bagaimana Yi Yun berbicara kepada Su Jie, Lin Xingtong tertawa dan tampak berseri-seri. Tidak banyak, guru mengatakan kepada aku untuk tidak pergi jauh, jadi aku hanya akan berkeliaran di sini. Di bagian dalam Cloud Wilderness, ada beberapa binatang buas kuno yang tidak bisa aku kalahkan. Begitu, Yi Yun memikirkan sesuatu dan berkata, besok, aku akan kembali ke klan suku Lian. Nona Lin, jika kamu benar-benar tidak punya apa-apa. Yi Yun masih memikirkannya, berlatih setiap malam dengan Lin Xingtong akan memberinya manfaat besar. Baiklah, jawab Lin Xingtong singkat. Ini mengejutkan Yi Yun karena dia pikir dia tidak akan setuju, tapi dia langsung setuju. Dia bahkan belum menyelesaikan apa yang dia katakan. Kamu akan pergi dengan aku ke klan suku Lian? Yi Yun membenarkan dengan Lin Xingtong. Aku punya rencana seperti itu. Aku juga memiliki sesuatu yang perlu aku periksa, kata Lin Xingtong. Bagus, Yi Yun sangat gembira. Dengan Lin Xingtong, jelas betapa cepat kekuatannya akan meningkat. Dia awalnya mengira dia akan melakukan perjalanan kembali untuk melihat saudara perempuannya, dan mungkin perlu istirahat dari kultivasi. Tapi sekarang, dia tidak memiliki kekhawatiran itu. Keesokan siangnya, 5 kultivator Jin Long Wei menyiapkan biji-bijian, daging, sayuran, dan pakaian sebagai persiapan untuk turun ke klan suku Lian. Orang-orang ini akan mengirim Yi Yun pulang. Untuk melintasi hutan belantara yang luas, seseorang harus berada di alam Purple Blood, dan secara optimal berada di tengah atau tahap akhir Purple Blood. Meskipun Yi Yun kuat, baginya bepergian sendirian di padang gurun yang luas membuat Zhang Tan khawatir. Yi Yun mengendarai binatang bertanduk dekat sendirian. Itu adalah tunggangannya sendiri. Bersama dengan 5 kultivator Jin Long Wei lainnya, tim yang terdiri dari 6 binatang bertanduk dekat memiliki kekuatan yang hebat. Ketika Yi Yun selesai mengemasi barang-barangnya, anggota kamp prajurit persiapan klan suku Lian diam-diam datang dan berdiri di dekatnya. Melihat 6 raksasa itu, mereka meratap. Anggota kamp prajurit persiapan ini telah datang ke klan suku Tao untuk pemilihan kerajaan. Akhirnya mereka harus kembali ke klan suku Lian, karena klan suku Tao tidak akan pernah mengizinkan mereka menjadi pengangguran. Jin Long Wei akan mengirim kembali kandidat yang tidak berhasil dari klan suku kecil, tetapi mereka hanya akan melakukannya sekali, tidak lagi dan lagi. Jelas, jika anggota kamp prajurit persiapan klan suku Lian tidak bergabung dengan tim, mereka bisa lupa untuk kembali, karena Jin Long Wei tidak secara khusus mengirim mereka kembali. Beberapa pria dari kamp prajurit persiapan saling memandang dengan getir. Tidak mungkin untuk tetap tinggal di klan suku Tao, tetapi bagaimana mereka menjelaskan hal-hal ketika mereka kembali ke klan suku Lian? Mereka terlalu terhina untuk kembali. Juga, untuk menumpang, mereka perlu meminta izin dari Master Yi Yun. Mereka sebelumnya mengikuti jejak Lian Chengyu dengan mengejek dan mencemooh Yi Yun, tapi sekarang, mereka harus memohon pada Yi Yun. Memikirkannya membuat mereka putus asa. Jika Yi Yun ingin mempersulit mereka dan dengan sengaja memilih untuk tidak membawa mereka, maka mereka harus menjalankan jalan mereka sendiri. Kita sudah mati, kita sudah mati. Kita tidak punya jalan keluar. Mari kita mengesampingkan masalah kembali dulu. Bahkan jika kita kembali, dengan Master Muda Lian dipukuli sampai keadaan ini, bagaimana kita menjelaskannya kepada pemimpin? Seorang pria berkata dengan wajah pahit. Apakah kamu idiot? Kata seorang pria yang lebih tua sambil menamparnya. Apa kau tidak tahu, banyak hal telah berubah. Di masa depan, Yi Yun adalah bos baru kita. Ayo buru-buru bersujud pada Master Muda Yi dan mohon maaf. Mengakui Master baru adalah yang paling penting. Ketika pria pintar ini mengucapkan kata-kata ini, beberapa orang di sekitar menjadi bingung. Kita juga tidak memiliki kekuatan, kita juga tidak cantik. Bahkan jika kita harus bersujud dan memohon pengampunan, itu akan sia-sia. Datang ke klan suku Tao, mereka telah melihat segala macam ahli, dan mereka telah menyadari kekuatan luar biasa Yi Yun. Orang-orang dari kamp prajurit persiapan ini akhirnya menyadari apa yang disebut kekuatan mereka adalah tumpukan kotoran dibandingkan dengan Yi Yun. Kita juga harus membuat sikap. Di masa depan, kita akan mengelola ladang dan bekerja keras. Setidaknya kita punya cara untuk hidup. Jika tidak, Master Muda Yi dapat dengan mudah memeras kita sampai mati seperti serangga. Pria pintar itu menghela nafas dengan emosi.
Dia mengerti bahwa hari-hari mengisap telah berlalu. Tidak peduli seberapa besar mereka menyukai Yiyun, dia tidak akan peduli dengan mereka. Tapi setidaknya dengan melakukan itu, mereka akan tetap hidup. Lalu bagaimana dengan Master Muda Lian? Seorang pria bodoh dengan lemah bertanya. Master Muda Lian, persetan, dia adalah tuan muda yang tidak berguna sekarang. Lian Chengyu, cucu kura-kura ini telah menyebabkan begitu banyak kerugian bagiku. Saat menyebut nama Lian Chengyu, pria ini menjadi marah. Jika bukan karena Lian Chengyu, dia tidak akan begitu berdamai dengan Yiyun. Setelah semua jenis diskusi, orang-orang dari kamp prajurit persiapan memutuskan untuk mengakui Yiyun sebagai tuan mereka. Mereka memetik keberanian mereka dan sambil menyeret Lian Chengyu, mendorong satu sama lain ke arah Yiyun. 8 anggota kamp prajurit persiapan berlutut di tanah. Dengan status Yiyun saat ini, berlutut di depannya dianggap remeh. Master Muda Yi, mohon berbaik hati dan maafkan kita yang kecil ini. Master Muda Yi, aku yang kecil ini gagal mengenali orang yang hebat. Aku yang kecil ini pantas mati. Master Muda Yi, aku yang kecil ini akan menjadi budakmu di masa depan. Jika kamu ingin aku yang kecil ini pergi ke timur, aku yang kecil ini tidak akan pernah berani pergi ke barat. Jika kamu ingin aku yang kecil ini untuk menangkap seekor anjing, aku yang kecil ini tidak akan pernah berani menangkap ayam. Beberapa pria dari kamp prajurit persiapan menunjukkan wajah penyesalan mereka yang dipenuhi dengan kesedihan dan menamparkan wajah mereka dengan tangan yang besar. Sebagai bukti niat baik, beberapa pria menamparkan diri mereka lebih keras. Melihat anggota kamp prajurit persiapan dan penampilan perbudakan mereka, Yiyun tidak bisa terganggu dengan mereka. Mereka membuatnya kesal. Yiyun selesai mengemasi barang-barangnya dan tidak bisa berkata-kata. Karena Yiyun tidak menunjukkan reaksi apapun, beberapa budak mengira mereka tidak cukup menunjukkan ketulusan dalam menamparkan diri mereka sendiri, sehingga mereka menamparkan diri lebih keras lagi. Beberapa dari wajah mereka bengkak ditampar. Yiyun frustrasi mendengarkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Semoga Master Muda Yi menunjukkan belas kasihan, seorang pria berkata sambil menamparkan dirinya sendiri. Semoga Master Muda Yi membawa kita pulang sedikit. Yiyun dengan tidak sabar berkata, mengikuti saja sudah cukup. Meskipun orang-orang ini adalah pengganggu, mereka tidak pernah melakukan kejahatan apapun, jadi Yiyun tidak akan melakukan apapun untuk melakukannya. Terima kasih Master Muda Yi. Beberapa budak berterima kasih. Seorang pria berpikir dan ragu-ragu bertanya, lalu bagaimana dengan Lian Chengyu yang pengkhianat ini? Bawa dia, jawab Yiyun santai. Lian Chengyu sudah cacat, kejahatan serius yang dia lakukan, sehingga menyebabkan semua kematian, harus ditangani oleh orang-orang dari klan suku Lian ketika dia dibawa kembali ke suku tersebut. Baiklah, ayo kita kembalikan cucu kura-kura. Saat kita kembali ke suku, Master Muda Yi akan menghadapinya. Pria itu pintar, jadi beberapa anggota kamp prajurit persiapan menyeret Lian Chengyu yang setengah mati itu. Mata Lian Chengyu kusam, diseret oleh para pria di sepanjang tanah membuat wajahnya berlumuran kotoran. Setelah itu, dua pria melemparkan Lian Chengyu ke dalam keranjang di punggung binatang bertanduk dekat itu seolah-olah mereka sedang melempar seekor anjing mati. Mereka tidak peduli apakah Lian Chengyu merasa nyaman. Ayam sialan, benar-benar membuatku terluka. Seorang pria menginjak wajah Lian Chengyu untuk melampiaskan amarahnya. Yiyun melihat ini di sudut matanya dan memiliki perasaan campur aduk. Beberapa hari yang lalu, Lian Chengyu adalah tuannya, tetapi beberapa hari kemudian dia menjadi tahanan. Hutan belantara yang luas itu kejam, yang kuat dihormati dan yang lemah. Bahkan kelangsungan hidup adalah kemewahan. Tim raksasa itu berangkat, 6 binatang itu lari dari klan suku Tao. Mereka berlari kencang, mengaduk debu di belakang mereka. Yiyun dengan sedih menoleh ke belakang dan sepertinya melihat sosok berpakaian putih di loteng jauh di kejauhan, menatapnya sambil tersenyum. Lin Xingtong secara alami tidak pergi dengan Yiyun. Faktanya, tidak ada anggota Jin Longwei yang tahu bahwa Lin Xingtong akan mengikuti Yiyun ke klan suku Lian. A True Martial World, Bab 127. Judul, Master Muda Lian kembali. Awan bergerak saat matahari terbit dan terbenam. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Sementara Yiyun dan teman-temannya sedang dalam perjalanan, orang-orang di klan suku Lian mengalami masa-masa sulit. Klan suku Lian benar-benar miskin sekarang. Bahkan kelas penguasa klan suku Lian seperti tetua suku hampir tidak memiliki beras lagi di rumah mereka. Selama beberapa tahun terakhir, Lian Chengyu telah mengosongkan klan suku Lian. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, ia melangkah lebih jauh. Saat ini, klan suku Lian telah membantai semua ternak mereka dan menggunakan semua biji-bijian mereka. Tapi, meski seluruh desa kelaparan, mereka masih memiliki harapan.
Mereka sangat menantikan, menunggu kembalinya Lian Chengyu. Mereka berharap bahwa dia akan membawa kabar baik yang akan menggairahkan mereka. Pada saat ini, di beberapa bagian tanah pertanian yang dimiliki klan suku Lian, beberapa pria sedang melakukan pekerjaan pertanian. Tanpa sapi, pekerjaan bertani menjadi ekstra keras. Dan di bawah pepohonan, para wanita sedang membuat panah. Saat ini, panah dan pelindung yang diproduksi oleh klan suku Lian hanya akan dibeli oleh klan suku Tao. Dan klan suku Tao tidak begitu dekat dengan klan suku Lian, jadi jika klan suku Tao tidak datang untuk mengambilnya, mereka tidak punya cara untuk mengambil inisiatif menukar produk mereka dengan makanan. Hari sudah larut pagi, ketika orang-orang dari klan suku Lian sedang bersiap untuk makan sarapan. Karena mereka sudah lapar, makan semangkuk bubur nasi dengan butiran nasi yang bisa dihitung dengan jari saja tidak cukup. Sekarang, anggota kamp prajurit persiapan tidak diberi perlakuan istimewa. Mereka hanya makan 2 kali sehari seperti orang biasa. Beberapa anggota kamp prajurit persiapan yang berjaga di pegunungan turun untuk makan. Pergeseran baru naik gunung untuk menggantikan mereka. Mengapa mereka berjaga-jaga di gunung? Alasan utamanya adalah karena tetua klan suku Lian memperkirakan bahwa hasil pemilihan kerajaan akan tiba suatu hari nanti. Jadi setiap hari di pagi hari, para tetua akan mengirim orang ke celah gunung untuk menonton. Mereka ingin melihat kapan harapan suku Lian Chengyu akan mengembalikan kemakmuran suku mereka. Bahwa dia sekarang akan menjadi anggota resmi Jin Longwei yang pulang dengan kemenangan. Di bawah kesulitan yang ekstrim, mereka membutuhkan berita untuk menggairahkan hati orang. Mereka telah menunggu berhari-hari tetapi tidak satu bayangan pun muncul dari hutan belantara yang luas. Hari ini, ketika anggota kamp prajurit persiapan berganti shift, Zhang Dali tiba-tiba terkejut. Matanya menatap ke kejauhan. Kalian lihat, apa itu? Zhang Dali menunjuk ke kejauhan. Orang-orang mulai mencari dan apa yang mereka lihat sangat mengagumkan. Di cakrawala yang jauh, awan debu telah tersapu. Melihat lebih dekat, mereka bisa melihat raksasa besar berlari di antara awan debu itu. Mereka telah melihat binatang ini sebelumnya. Mereka adalah tunggangan Jin Longwei. Master muda Lian. Mungkinkah Master muda Lian kembali? Seorang pria berkata dengan tidak yakin. Itu pasti. Melihat ke arah binatang buas itu menuju, mereka datang tepat ke klan suku Lian kita. Itu tidak mungkin salah. Zhang Dali menepuk pahanya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Kembali ketika Lian Chengyu memimpin anggota elit klan suku Lian pergi, mereka duduk di atas raksasa tersebut. Jin Longwei lah yang telah mengirim seseorang untuk membawa mereka. Sekarang melihat binatang buas itu, sangat mungkin Master muda Lian kembali. Dan melihat skalanya, itu jauh lebih besar daripada saat itu, setidaknya ada 6 raksasa. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Seorang pria berkata dengan bingung. Ketika mereka pergi, hanya ada 1 raksasa, namun mereka kembali dengan 6 raksasa? Mengapa ada perbedaan seperti itu? Zhang Dali memikirkannya dan menyadari alasannya. Dia dengan bangga berkata, bagaimana ini sulit untuk dipahami? Awalnya, Master muda Lian adalah kandidat biasa, jadi tidak ada perlakuan khusus. Tapi sekarang, Master muda Lian pasti bersinar dalam pemilihan kerajaan dan telah menjadi anggota resmi Jin Longwei. Dia sekarang sangat dihargai, jadi Master muda Lian kembali dengan skala yang lebih besar. Bagaimana kita bisa membandingkan Master muda Lian dengan yang lain? Zhang Dali mengatakan ini dan membuat yang lain mengerti. Saudara Zhang adalah orang yang pintar. Dia segera memahaminya. Itu sudah pasti. Saudara Zhang bisa menulis dan berbeda dari kita yang kasar. Pria berukuran kecil lainnya menjilat. Zhang Dali bisa menulis. Dia bisa menulis namanya, alasan utamanya adalah namanya memiliki lebih sedikit sapuan. Ayo pergi, ayo laporkan kabar baik. Zhang Dali melambaikan tangannya dan sekelompok pria itu berlari menuju desa dengan gembira. Mereka awalnya sangat lapar, tetapi dengan punggung Lian Chengyu, mereka tidak lagi lapar dan berlari dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, di halaman pemimpin klan suku Lian, pemimpin sedang merokok menggunakan pipa. Sebenarnya pipa ini sudah tidak ada lagi tembakau. Di hutan belantara yang luas, tembakau mahal dan pemimpin hampir selesai mengisap simpanannya. Jadi selama beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan sedikit tembakau, dan dengan sedikit isapan tembakau itu akan hilang. Bahkan jika itu habis, pemimpin terus merokok. Sepertinya itu sudah menjadi kebiasaan. Kakak kedua, katamu, sudah lebih dari 10 hari. Harusnya ada berita dari Chengyu. Kata pemimpin kepada orang tua tidak jauh darinya. Kata-kata ini telah diucapkan oleh pemimpin berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Orang tua ini mengenakan jubah katun setengah baru. Saat dia meminum teh pahit yang terbuat dari busa daun teh, dia berkata tanpa banyak berpikir, seharusnya hari ini. Saat kedua lelaki tua itu berbicara, dengan boom pintu ke halaman pemimpin terbanting terbuka.
Orang tua yang sedang minum teh melompat ketakutan. Dia hampir menjatuhkan cangkir tehnya yang berharga. Bagaimanapun, sulit menemukan satu set cangkir porselen di klan suku Lian. Mereka akan mengamuk ketika mereka melihat itu adalah Zhang Dali dan beberapa pria dari kamp prajurit persiapan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah mereka kirim ke pos gunung. Karena itu, lelaki tua peminum teh itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap Zhang Dali dengan napas berat. Dia samar-samar merasa ada kesempatan baginya untuk bersemangat. Dia di sini, dia di sini, Zhang Dali berkata dengan tidak jelas. 6. Zhang Dali menggerakkan keenam jarinya dan kedua lelaki tua itu terkejut saat mendengarnya. Apa-apaan? 6 raksasa, jenis yang dikendarai Jin Longwei. Di belakang Zhang Dali adalah anggota kamp prajurit persiapan yang terengah-engah yang menjelaskan. Dia mengikuti Zhang Dali sampai ke bawah, jadi dia terengah-engah. Ya, aku yang pertama menemukannya. Meskipun Zhang Dali kehabisan napas, dia tidak lupa untuk memuji. Begitu banyak raksasa yang menuju ke desa kita. Yang pasti itu Master Muda Lian. Zhang Dali terengah-engah. Melihat lelaki tua itu dengan secangkir teh di tangan, dia mengambilnya tanpa sopan dan meminumnya sampai kering. Ini karena dia bersemangat, biasanya dia tidak akan pernah berani melakukannya. Master Muda Lian pasti sudah menjadi anggota Jin Longwei, bahkan mungkin elit. Kenapa lagi Jin Longwei mengirim begitu banyak raksasa untuk mengirimnya kembali? Zhang Dali menjelaskan alasannya sendiri. Lian Chengyu pasti mendapatkan hasil yang bagus. Jika dia tidak berhasil, Jin Longwei akan berbaik hati bahkan jika mereka mengirim hanya satu orang untuk membawanya kembali. Mereka bahkan mungkin tidak mau repot-repot mengirimnya kembali. Pada saat itu, Lian Chengyu harus tinggal di klan suku Tao. Dia kemudian harus menunggu Purple Blood dari klan suku Tao datang ke klan suku Lian untuk melakukan pertukaran sebelum dia bisa kembali. Dengan memahami ini, pemimpin menjadi bersinar. Janggutnya mulai bergetar karena kegirangan. Hebat, bagus, kita akhirnya bertahan melewatinya. Chengyu telah bangkit. Orang tua dengan cangkir teh terlalu senang. Dia mulai batuk setelah tertawa, dan hampir mati karena kegembiraan. Klan suku Lian kita akan makmur. Kita akan berjalan keluar dari padang gurun yang luas ke dataran tengah. Pemimpin bersinar dari telinga ke telinga. Dia tertawa sampai wajah tuanya yang keriput menjadi seperti bunga aster selama musim gugur. Cepat, beri perintah, minta suku untuk bersiap. Kita harus menyapa duta besar Jin Longwei. Kita tidak bisa membiarkan duta besar berpikir bahwa etiket desa pedesaan kita kurang. Baru kemudian pemimpin mengingat hal-hal penting. Dia menamparkan pahanya dan dengan cepat memerintahkan Zhang Dali. Setelah Zhao Tiezu menjadi cacat, banyak hal di suku itu malah dilakukan oleh Zhang Dali yang lebih pintar. Baik, Zhang Dali bergegas keluar dari pintu halaman, membawa anggota kamp prajurit persiapan bersamanya. Pendekatan mereka untuk mengumumkan berita itu sederhana dan langsung. Mereka hanya berteriak sekuat tenaga di desa. Teman-teman keluar, Master Muda Lian telah lulus seleksi kerajaan. Master Muda Lian telah menjadi elit Jin Longwei. Duta besar Jin Longwei mengirim Master Muda Lian kembali. Mereka hampir sampai di pintu masuk desa. Cepat persiapkan untuk menyambut mereka. Suara Zhang Dali dianggap sebagai suara yang keras. Jadi dengan satu teriakan, itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang dengan cepat menghentikan pekerjaan mereka. Mereka yang sedang makan berhenti dan mereka yang sedang menyiapkan makanan berhenti. Mereka semua berjalan keluar, menatap Zhang Dali. Master Muda benar-benar kembali, mungkinkah itu palsu? Zhang Dali berkata dengan kesal. Lalu kita akan pergi ke kota? Untuk kota, belum tentu. Aku mendengar untuk memasuki kota, dia harus menjadi ksatria kerajaan. Untuk menjadi ksatria kerajaan mungkin tidak mudah, tapi dengan kekuatan Master Muda, itu hanya masalah waktu. Zhang Dali berkata dengan bangga. Penduduk desa semua sangat senang mendengar berita itu. Mereka ingat bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka dapat meninggalkan padang gurun yang luas. Mereka mengenakan beberapa pakaian yang layak dan keluar dari rumah mereka. Mereka berkumpul di dekat pintu masuk desa, bersiap menyambut Jin Longwei ke desa. Bu, Master Muda Lian telah dipilih dalam seleksi. Di tengah kerumunan, Zhou Xiaoke memegang tangan Bibi Wang. Melihat hiruk-pikuk kerumunan itu, dia bingung. Aku bertanya-tanya bagaimana saudara Yiyun melakukan pemilihan? Dia juga akan kembali, Bibi Wang berkata. Nakyun seharusnya cukup bagus. Dia bahkan mengalahkan Zhao Tiezu, dia bahkan mungkin telah terpilih juga. Tapi meski dia tidak terpilih, Nakyun baru berusia 12 tahun. Jalannya masih panjang. Bibi Wang menyentuh kepala Zhou Xiaoke. Dia membawa Zhou Xiaoke ke pinggir jalan. Dari kejauhan, keduanya melihat 6 raksasa berlari menuju pintu masuk desa. Keenam binatang ini memiliki momentum yang bagus, menyebabkan tanah berguncang dengan lembut.